Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Yang terhormat al-ulama warasatul anbiya, ustadz, ustadzah, dai, daiyah, mubalik, mubalighah, para guru agama yang saya hormati, sesepuh, bini sepuh yang saya tunggu nasihat fatwanya, tokoh masyarakat yang saya tunggu karya-karyanya, maupun ahli sains, ahli peneliti, analis, dan semuanya ahli berpikir di alam bumi Nusantara Indonesia tercinta ini, serta para pekerja yang selalu antusias dan penuh semangat yang mendiami bumi pertiwi Indonesia ini, baik yang muslim maupun non muslim yang sempat mendengarkan dakwah saya di YouTube. Jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai TV Jawa Tinegrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga nun pelosok daerah Nusantara Indonesia, juga bersama YouTuber saya Tumiran Handoko. Jangan lupa subscribe. Hadirin yang berbahagia, asli dari saya adalah Dusun Jambewangi, Desa Tawangerjo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Dalam dakwah kesempatan kali ini, yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berkah ini penuh kebahagiaan, alhamdulillah saya masih bisa menyapa lewat dakwah saya, meskipun saya menjadi mubalek di mana-mana tempat, di daerah pelosok-pelosok, di daerah yang angker, yang wingit dan sebagainya, di mana para jemaah saya kebanyakan dari pegunungan, dari pedesaan, dari pelosok daerah hingga tak terjangkau transportasi. Bagi saya tidak masalah, yang penting lewat YouTube ini saya menyapa dengan dakwah saya, dengan tidak meninggalkan seni, budaya, sejarah, adat keraton dan agama. Hadirin yang berbahagia, sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita selalu dan terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kelak besok yaumil kiamah kita dapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, dengan seiring perjalanan waktu yang penuh dengan gejolak cinta, dengan perjalanan waktu seiring kerinduan dan kemuliaan, perjalanan waktu seiring duka, nistapa dan bahagia, penuh dengan heroik, penuh dengan perjalanan waktu, saya sebagai pendakwah, juga sebagai seniman, melihat secara fakta yang perlu kita contoh untuk kita semuanya, terutama di alam bumi Indonesia ini, negara Indonesia tercinta ini. Seorang tokoh, seorang umarok, seorang pemimpin, siapa tidak kenal Kang Deddy Mulyadi, dan anaknya yang imut, cantik, nyihyang, Sukma Ayu, luar biasa, yang cantik, imut, dan menyenangkan, dengan suaranya yang serak-serak basah. Dalam dakwah kali ini, saya akan Raden Tumenggung Kyai TV Jawa Tinegrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga non pelosok daerah di Nusantara Indonesia, menyapa dengan iktibar sebagai pelajaran hidup bahwa
KDM alias Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat perlu kita contoh. Saya sempat terenyuh, saya sempat haru, bahkan menitikkan air mata ketika KDM Kang Deddy Mulyadi bersama Nyi Hyang Ayu Sukma, anaknya yang kecil, diajak kemana-mana dengan setia terhadap bapaknya, dan ayahnya sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat tidak pilah-pilih. Kebanyakan KDM ini membela rakyat kecil yang tertindas. Selokan air sungai yang baunya bau busuk, bau bangkai, bau sampah, dikeruk, dinaikkan, dibersihkan. Kemudian pembangunan proyek yang sembarangan oleh KDM langsung ditegakkan kedisiplinan dan kejujuran. Hutan-hutan yang mulai tumbang oleh beliau ditanami dengan penghijauan. Bahkan gebrakan-gebrakan beliau untuk menegakkan kebenaran dan keadilan terbukti sudah dan terjawab sudah di Provinsi Jawa Barat. Ini sosok pemimpin, seorang umarok, seorang pemimpin yang perlu kita teladani. Kita ketahui karena KDM ini perjalanan hidupnya adalah dari orang biasa. Meskipun ayahnya seorang purnawirawan, tapi dengan jumlah saudara yang banyak, yaitu 9 saudara, KDM ini anak terakhir yang lahir 11 April 1971, dulu seorang aktivis dan politikus yang memenangkan Provinsi Jawa Barat menjadi gubernur. Beliau memenangkan 62,22% suara. Dimulai dengan aktivis mahasiswa menjadi ketua HMI cabang Purwakarta. Kemudian beliau aktif di Serikat Pekerja Buruh, kemudian jadi anggota DPR, jadi wakil bupati, kemudian jadi bupati Purwakarta, hingga dipromosikan calon gubernur Jawa Barat dan akhirnya jadi. Sebagian besar, separuh lebih Provinsi Jawa Barat masyarakatnya mengatakan, kenapa memilih KDM? Jawabannya diantaranya adalah hati nurani. Jawabannya adalah panggilan jiwa. Jawabannya karena KDM dulu berangkat dari nol hingga menuju ke singgasana jadi seorang gubernur. Gebrakannya yang luar biasa mengingatkan saya ketika saya belajar sejarah peradaban Islam, ketika para khalifah mengganti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya sampai bani-bani yang di bawahnya, menegakkan dengan keadilan. Saya teringat itu, sejarah itu. Tantangannya luar biasa. Secara pribadi saya sebagai pendakwah tidak rela kalau KDM dikatakan seorang konten. Saya tidak rela. Saya sebagai pendakwah junjung tinggi bahwa Kang Deddy Mulyadi layak dijadikan contoh untuk manusia-manusia di Nusantara Indonesia ini, sebagai tokoh umarok yang perlu dicontoh. Gebrakannya luar biasa. Dia seperti macan, dia seperti harimau yang menerkam orang-orang yang menghalang-halanginya dalam kejujuran. Sebenarnya kalau kita belajar tentang masyarakat Sunda dan manusia di Sunda atau rakyat Sunda, sebenarnya orang Sunda itu punya ciri-ciri 10. Akan saya sebutkan 5 saja. Ciri-ciri orang Sunda yang hatinya jujur, yang hatinya itu penuh dengan
Kemah Ripahloh Jinawi, kalau orang Jawa mengatakan. Orang Sunda itu punya jiwa, yaitu dangiane, ada tapi tak terlihat. Dangiane ada tapi tak terlihat. Yang kedua adalah punya pamage. Pamage adalah punya jiwa untuk mengarah ke kemajuan. Yang ketiga, pituduh, punya jiwa petunjuk, menunjukkan dan ditunjuk. Yang ketiga itu adalah penjuru. Jadi ciri-ciri dangnya itu ada tapi kelihatan, tapi bisa juga tak terlihat. Ada tapi tak terlihat. Penjuru. Kemudian setelah penjuru ada pendorong, pendorong semangat. Yang keempat ada pengaping, tupuri handayani, ing madya sentulado dan sebagainya, itu kalau menurut para pemikir. Dan yang kelima adalah mageran. Ini kalau kita kaitkan dengan ciri orang Sunda, Kang Deddy Mulyadi ini masuk di dalamnya, sehingga luar biasa kalau bisa meniru Prabu Siliwangi, bisa meniru Kian Santang, Raden Kian Santang. Syukur-syukur ajaran-ajaran Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati bisa melebur ke hati nurani. Inilah sosok Kang Deddy Mulyadi yang perlu kita contoh provinsi Jawa Barat gubernurnya. Dan Nihyang Sukma Ayu ini anaknya yang punya aura tinggi di wajahnya, seperti sinar mentari di ufuk timur yang masuk ke dalam wajahnya, bersinar meskipun kecil. Karena kita ketahui kemajuan kerajaan Pajajaran terletak di Prabu Siliwangi, kemajuan agama di Jawa Barat terletak di Sunan Gunung Jati, kearifan lokal Jawa Barat terletak di Mbah Aku Santang atau Raden Kian Santang, dan keadilan terletak pada kejayaan kerajaan Pajajaran pada waktu itu di bawah naungan Prabu Siliwangi. Semoga KDM, Kang Deddy Mulyadi ini bisa mengeluarkan kewibawaan sehingga bisa dicontoh untuk gubernur-gubernur provinsi yang lain di bawah naungan negara Indonesia. Beliau sampai jualan gorengan, jualan beras, pernah tamat SMP jadi tukang ojek, sehingga beliau berangkat dari nol. Wajar kalau beliau itu menerapkan kedisiplinan, kejujuran, membela rakyat kecil yang tertindas, dan ini jarang bisa ditemui. Kalaupun ada 1001 orang seperti KDM ini. Semoga sosok Kang Deddy Mulyadi ini bisa menjadikan contoh, bisa menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Yang jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bijaksana dan adil. Ya kalau sudah adil dan bijaksana, insya Allah akan mencapai puncak kejayaan yang namanya kejayaan yang luar biasa. Ingat, kejayaan Majapahit terletak pada Raden Wijaya dan Hayam Wuruk. Kejayaan Demak terletak pada Sultan Trenggono. Kejayaan Pajang terletak pada Sultan Hadiwijoyo Joko Tingkir. Kerajaan Kediri kesuksesannya pada Sri Aji Joyoboyo. Kemudian Singasari kejayaannya terletak kepada Kertanegara. Solo pada Pakubuwono II. Mangkunegaran terletak pada Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said. Kemudian Yogyakarta terletak pada Panembahan Senopati hingga Wirabumi.
Inilah kejayaan-kejayaan. Semoga Kang Deddy Mulyadi tetap eksis untuk membela rakyat kecil, tetap eksis untuk membela Provinsi Jawa Barat mengarah ke kemajuan. Bisa dangiana ada tapi tak terlihat, bisa mencapai pamage, bisa mencapai pituduh, panjuru, pangapeng, dan mageran. Kalau dalam bahasa Sundanya seperti itu. Sehingga kalau seperti ini muncul kemajuan, seperti layaknya Pajajaran bangkit kembali, seperti layaknya Galuh bangkit kembali. Kalau sudah begini, maka Sunda akan mengalami kejayaan, Sunda akan mengalami kemakmuran, Sunda akan jaya kembali seperti diperintah pada waktu Prabu Siliwangi. Hadirin yang berbahagia, belajar dari Kang Deddy Mulyadi, belajar dari aura secantik Nih Hyang Sukma Ayu yang selalu setia mendampingi ayahnya ketika kerja, dan sifat kecintaan Kang Deddy Mulyadi kepada putrinya yang cantik jelita, yang imut, jadikan pelajaran bagi kita bahwa yang namanya bekerja, kepentingan keluarga, cinta terhadap daerah itu mengalahkan segala-galanya. Bahkan beliau sempat berbicara kepada masyarakat Jawa Barat, kalaupun jenengan datang ke tempat saya pagi, siang, sore, malam gak ketemu, ketemunya di atas jam 12 malam. Subhanallah, kerja yang sangat keras yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di dalam membina, memimpin Provinsi Jawa Barat, berangkat dari nol menuju ke singgasana. Hadirin yang berbahagia, kita lihat bahwa sesosok Kang Deddy Mulyadi yang dulu sebagai masyarakat biasa, dengan keprihatinan, dengan riyadhahnya, tirakatnya yang besar, hidup dengan kesederhanaan, mencapai suatu kewibawaan hingga kemajuan, ini tidak lepas dari ajaran dangiana pamage pituduh panjuru pangapeng mageran, ciri khas dari orang Sunda yang 10 ciri khas, 5 yang saya sebutkan dalam dakwah saya di YouTube ini. Semoga Kang Deddy yang dulu sempat mengidolakan M. Yusuf, Jenderal M. Yusuf, sempat ikut Akabri walaupun gagal, dan sempat di Unpad di Fakultas Hukum, kemudian di STIH Purwakarta di Fakultas Hukum, hingga karirnya politik menuju singgasana sebagai gubernur yang sebelumnya menjadi wakil Bupati Purwakarta, hingga menjadi Bupati Purwakarta, hingga menjadi provinsi, jadi gubernur. Semoga sukses selalu. Dan ikat di kepala yang berwarna putih, sempat saya baca itu menginspirasikan seorang tokoh Semar yang arif dan bijaksana. Bicaranya sebagai pendingin suasana, keilmuannya adalah bijak dan penuh kemuliaan terhadap sesama, tidak membeda-bedakan masyarakat kecil, masyarakat besar, kaum ningrat maupun kaum bawah. Maka kepalanya selalu diikat dengan kain putih sebagai lambang kebijaksanaan. Hadirin yang berbahagia, semoga pelajaran yang kita ambil dari Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin Gubernur Provinsi Jawa Barat dan putrinya yang cantik jelita Nih Hyang Sukma Ayu menjadikan pelajaran bagi kita untuk belajar hidup di dalam kehidupan. Kalian umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayat. Semoga dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 ini
menginspirasikan, menjadikan motivasi kita untuk belajar di dalam kehidupan dan menjadi pemimpin yang baik. Kita belajar dari Kang Deddy Mulyadi dan putrinya yang penuh dengan kesabaran, penuh cinta, dan menggemaskan Nihyang Sukma Ayu. Hadirin yang berbahagia, belajar dari Provinsi Jawa Barat atas kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi untuk kita semuanya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita. Ler tandure wasumiler, tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sareng monggo tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih. Semoga kepemimpinan seorang gubernur Kang Deddy Mulyadi dan cinta kasih dari Nihyang Sukma Ayu menjadikan pelajaran bagi provinsi-provinsi yang lain. Insya Allah kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan yang sama. Jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Tasik Jawa Dinegrat, sarjana agama pendakwah dalam maupun luar kota di Nusantara hingga pelosok daerah Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka. Billahi taufik wal hidayah, wabiridwan inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.